Halo semua, balik lagi di channel Boknime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Melanjutkan cerita dalam chapter yang lalu, cerita dalam kali ini dimulai dengan memperlihatkan kabar soal adanya penyusup di Elbaf yang telah semakin tersebar luas di dunia matahari. Kabar itu bergema di mana-mana, baik melalui pengarah suara maupun melalui informasi obrolan para raksasa yang ada di sana. Hal itu pun membuat orang-orang bereaksi dan segera bersiap untuk bergerak, sehingga keadaan langsung menjadi panas. Di salah satu desa, ada seorang karakter baru yang diperkenalkan. Dia memiliki penampilan yang menarik dan tubuh yang lebih besar dibanding raksasa lainnya di sekitarnya. Orang itu bertanya kepada temannya soal Dory dan Brogy. Temannya menjawab bahwa Dory dan Brogy diketahui berada di Desa Barat. Desa Barat cukup dekat dengan sumber kekacauan, sehingga mereka berdua kemungkinan besar telah terlibat di medan pertempuran. Mendengar itu membuat rasa ingin tahu yang tadi bertanya bilang kalau begitu dia juga harus segera bergerak untuk membuktikan dia tidak kalah hebat dari mereka berdua. Jadi rupanya karakter baru ini merupakan raksasa yang menganggap Dory dan Brogy sebagai saingannya. Mereka mungkin punya cerita pada masa lalu yang akan terungkap nanti seiring berjalannya waktu. Kita memang akan mengenal semakin banyak raksasa yang sangat menarik. Beralih ke dunia surga yang berada di wilayah paling atas Elbaf, kabar tentang adanya penyusup dan kekacauan pun sudah sampai ke sana. Seorang bangsawan di tempat itu bilang untuk sekarang biar dulu para prajurit di bawah yang mengatasi masalah tersebut. Bila keadaan memang sudah tidak bisa dikendalikan oleh orang-orang di dunia matahari, maka dia akan mengirim pasukan elit dari dunia surga untuk menanganinya. Rupanya para prajurit elit dari atas tidak bisa sembarangan dikirim turun mengatasi masalah, hanya jika keadaan benar-benar tidak terkendali lagi barulah mereka akan digerakkan. Setelah itu cerita menampilkan diperlihatkan tempat di mana pergaban Dory dan Brogy sedang berada saat ini. Seperti yang kita tahu, mereka sedang berada di atas kapal Great Eric yang terbang bagaikan kapal awan dan bertarung melawan para monster di dekat Desa Bara. Monster-monster itu tercipta dari mimpi buruk anak-anak raksasa yang dihidupkan oleh Gillingham. Para monster memang tangguh, tapi kekuatan dari gaban Dory dan Brogy terlalu besar untuk para monster itu, sehingga mereka mampu mengalahkan banyak monster di sekitar sana dengan sangat mudah. Para kru bajak laut Giant Warrior pun tanpa kegirangan menyaksikan hal tersebut. Mereka memuji kehebatan yang dimiliki oleh kedua kapten mereka dan juga Skopper Gaban. Kemudian mereka bergerak menuju ke sekolah Walrus. Di tengah perjalanan, salah seorang kru berkata, sudah lama sekali tidak ada kekacauan di Elbaf yang diakibatkan oleh orang luar beberapa tahun belakangan. Kekacauan selalu diakibatkan oleh Loki sebelum dia ditangkap oleh Shanks. Lalu Elbaf memasuki masa damai. Kru lain pun membenarkan perkataan itu. Terakhir kali ada kekacauan besar akibat serangan dari pihak luar sudah puluhan tahun yang lalu. Kalau itu terjadi, Dory dan Brogy sedang tidak ada di Elbaf karena mereka berdua sedang berduel di Pulau Little Garden. Skopper Gaban saat itu belum ada di Pulau Elbaf. Kekacauan itu diakibatkan oleh aliansi dari beberapa kerajaan dan kelompok bajak laut besar pada masanya. Mereka melancarkan serangan ke Elbaf dengan tujuan untuk merampas harta-harta berharga dan kayu adam dari negeri itu. Mereka tahu mustahil untuk menghadapi bangsa Elbaf dengan kekuatan satu kelompok saja, itulah mereka membentuk aliansi besar. Tentu para raksasa tidak tinggal diam. Para prajurit menyatukan kekuatan untuk melawan para musuh yang mengancam tempat mereka tinggal. Ada dua tokoh yang berperan sangat besar dalam peristiwa itu. Mereka adalah Raja Harald dan seorang raksasa penyandang inisial dari keluarga Di. Belum diketahui keluarga Di dari marga Monkey atau yang lainnya. Kilas balik singkat yang menampilkan kekacauan puluhan tahun lalu itu pun mulai diperlihatkan. Saat itu, Raja Harald masih memiliki tanduk. Dia terlihat sangat garang dan kuat, sementara seorang Elbaf dengan inisial Di itu lebih cenderung kepada keturunan dari marga Monkey, yang artinya tidak jauh dari keluarga Luffy. Mereka berdua memimpin pasukan untuk memukul mundur para musuh sehingga pihak Elbaf bisa memenangkan pertempuran. Dengan diperkenalkannya seseorang keluarga Di dari keluarga Monkey yang ada di Elbaf kilas balik ini, maka sudah ada lebih banyak lagi penyandang inisial Di yang muncul dalam cerita. Untuk sekarang belum diketahui apakah orang itu nenek moyang dari keluarga Luffy, Dragon, dan Garp atau keluarga Di yang lainnya. Kilas balik pun berakhir dan cerita kembali ke masa sekarang. Nami, Usopp, Brook, dan Jinbe sudah tiba di sekolah Walrus karena dibawa oleh Kalen. Mereka pun segera pergi ke tempat di mana Saul, Robin, dan Chopper sedang berada di sana. Mereka membantu melawan para monster-monster yang muncul sehingga Saul bisa fokus untuk menolong para murid yang berjalan sambil tidur. Ketika monster-monster telah dikalahkan, tiba-tiba Sommers muncul dan menyerang memakai tanaman berduri. Baik Saul maupun para kru bajak lotop jerami itu bisa merasakan tekanan yang sangat kuat dari kehadiran Sommers. Mereka juga cukup kesulitan untuk menghindari serangan tanaman berduri dari sang kesatria suci
itu. Jinbe lalu segera memakai teknik karat manusia ikan untuk menyerang Somers, tapi Somers mampu menangkisnya dengan tangan berlapis haki sambil tersenyum menyeramkan. Somers bilang terima kasih karena telah membuat keadaan menjadi semakin seru. Somers adalah orang yang sangat menyukai tantangan. Sebelumnya dia sempat kecewa karena mengira misi ini akan berjalan dengan mudah, tapi kemunculan para bajak laut api jerami membuat situasi menjadi lebih menantang. Sementara itu, para murid di sekolah walrus yang telah tertidur sejak beberapa chapter yang lalu kini mulai bangkit untuk berjalan secara otomatis. Seperti yang kita tahu, para ksatria suci memang memiliki banyak stok anak-anak raksasa untuk dikendalikan. Yang sedang ditolong oleh Saul saat ini hanya anak-anak dari kelompok pertama saja. Di dalam sekolah walrus masih ada kelompok-kelompok lain yang bisa digerakkan oleh Gillingham kapanpun dia mau. Ketika para murid dari kelompok lain itu mulai berjalan sambil tidur, Ench dan kepala sekolah Kiba langsung terkejut. Mereka ingin menahan anak-anak tersebut, tapi tangan mereka terluka karena duri tak kasat mata dari Somers aktif kembali. Entah bagaimana, semua murid yang telah dibuat tertidur oleh Gillingham pun telah diberi perlindungan duri oleh Somers sejak awal. Hal itu jelas membuat Ench dan Kiba langsung menjadi panik sehingga keduanya mulai memikirkan segala cara agar bisa menolong para murid yang mereka sayangi itu. Kemudian cerita beralih ke Mary Joyce memperlihatkan ruang otoritas tempat di mana para Gross sedang berada saat ini. Di sana mereka sedang membahas soal Gunko, Somers, dan Gillingham yang tengah menjalankan misi di Pulau Elbaf. Jupiter bilang dia cukup yakin dengan kemampuan 3 orang itu sehingga mereka pasti bisa menyelesaikan misi dengan lancar walau tanpa Shamrock juga sepakat karena Gunko, Somers, dan Gillingham punya reputasi yang bagus. Namun, Nusjuro punya pendapat yang berbeda. Dia bilang mereka harus berhati-hati karena di sana ada bajak laut topi jerami yang mungkin dapat membalikan keadaan di sana. Maka dari itu Nusjuro telah menyuruh kesatria suci dari keluarga Ethan Baron untuk segera bersiaga. Kesatria suci itu harus selalu siap bila nanti akan dipanggil oleh Gunko untuk membantu misi mereka di Pulau Elbaf. Ketika Nusjuro membicarakan ini, diperlihatkan siluet kesatria suci dari keluarga Ethan Baron itu. Sang berada di dalam ruangannya, dia sedang menunggu kapan akan dipanggil. Jadi apabila para kesatria suci di sana mengalami masalah besar, mereka bisa segera memanggil rekan dari Mary Joyce dengan lingkaran sihir kembali ke Pulau Elbaf. Diperlihatkan Dory, Brogy, dan Skopper Gaban telah tiba di area sekolah walrus memakai kapal Great Eric yang sedang terbang dengan bantuan awan. Gaban berdiri di bagian depan kapal sambil memegang kedua kapaknya. Dia tersenyum dan berkata, "Mari berburu penyusup," yang mana perkataan itu semakin meningkat semangat dari bajak laut Giant Warrior. Gillingham dan Gunko juga diperlihatkan kembali. Gillingham bisa merasakan dengan Kenbunshoku haki miliknya bahwa ada kekuatan besar dari kapal di udara itu. Dia pun menunjuk ke arah kapal tersebut lalu bilang pada Gunko bahwa mereka harus segera bersiap untuk bertarung habis-habisan. Jadi kita bisa menduga bahwa para kesatria suci akan mengalami masalah serius sejak dari sini. Gaban yang berdiri di dek kapal paling depan pun langsung melompat ke bawah. Dia maju lebih dulu dibanding para raksasa di sana. Gunko dan Gillingham bersiap untuk menghadapi Gaban yang melompat itu. Namun rupanya yang diincar oleh Gaban bukan mereka berdua melainkan Somers. Gaban dari atas sudah melihat dari kejauhan bahwa para kru bajak laut topi jerami di sana sedang kesulitan menghadapi Somers. Jinbe di sana sebenarnya bisa lumayan memberikan perlawanan kepada Somers, namun ketika Somers mulai serius dan menggunakan tingkat lebih lanjut dari kemampuan buah iblisnya, Jinbe cukup terdesak. Bahkan pertahanan full haki Jinbe bisa ditembus oleh Somers. Itulah Gaban pertama-tama mengincar Somers untuk membalikan keadaan. Gaban langsung menambat Somers sehingga Somers langsung melompat untuk menghindar. Para kru bajak laut topi jerami di sana pun terkejut ketika melihat kedatangan Gaban. Jinbe pun bilang, rupanya benar sang tangan kiri bajak laut Roger itu ada di sini. Somers yang melihat Gabang di sana langsung bisa mengenali Gabang karena dulu Gabang dan Somers sama-sama pernah terlibat dalam insiden Gate Valley. Somers sudah menjadi kesatria suci lebih dari 40 tahun yang lalu, maka tak heran dia juga terlibat dalam insiden Gate Valley. Dulu Somers pun mencoba menyerang Gabang dan dari jarak jauh dengan kekuatan tanaman berduri miliknya. Namun Gabang bisa menebas tanaman berduri itu dengan sangat mudah. Somers pun bilang, akhirnya ada juga lawan yang sepadan yang dia temui di Pulau Elbaf ini. Terakhir Dory dan Brogy pun melompat juga untuk menyusul Gaban. Namun mereka langsung melancarkan serangan kepada Gunko dan Gillingham sehingga mereka berdua seketika langsung terpental. Gunko dan Gillingham memang sempat menahan serangan itu, tapi serangan gabungan dari Dory dan Brogy sangat dahsyat sehingga meskipun ditahan dampak serangannya tetap membuat mereka terpent meski terpental cukup jauh. Mereka bisa kembali ke lokasi tadi dengan sangat cepat karena mereka juga menguasai teknik Soru untuk bisa bergerak dengan sangat cepat. Kini pertarungan di area sekolah walrus pun menjadi semakin seru. Berpindah ke tempat lain, dunia bawah diperlihatkan di sana Loki berkata bahwa ada kekacauan yang sedang terjadi di dunia matahari. Luffy pun bilang rupanya Loki memiliki
memiliki Kenbun Shokuhaki hebat dengan jangkauan yang sangat luas. Luffy juga sama bisa merasakan kekacauan itu. Loki pun menyampaikan bahwa sudah pasti orang-orang yang menyebabkan kekacauan itu adalah para kesatria suci dari kalangan Tenryubito, maka Loki ingin dia cepat-cepat dilepaskan karena dia punya urusan dengan orang-orang tersebut. Loki sangat ingin balas dendam terhadap apa yang telah dilakukan oleh para satria suci terhadapnya beberapa waktu yang lalu. Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1145. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World.